Jempal tangan, akui merah putih sebuah kehormatan. Ku bertemu dengan banyak perbedaan, ku artikan itu adalah kekayaan. Tidak pernah ku biarkan ketakutan lahirkan prasangka dan permusuhan. Yo, untukmu Indonesia, ku berjanji padamu. Yo, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga, ku kan akan membelamu yang ku cinta, Indonesia. Selamat pagi, senang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Pras Nikolas, dan kembali lagi dalam Nasional Ismi dan Salam Pancasila. Wah, senang sekali ya pada pagi hari ini kita kembali nih di penghujung bulan ya, tanggal 27 September. Sebentar lagi pasti dapat gajian nih yang masih punya gajian. Nah, pagi hari ini kita juga mengucapkan terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih untuk Kementerian Kominfo, Siberkreasi, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Nasionalisme Radikal, Tanda Seru.id, Indonesia.persada.id, dan Satu Hati. Heartline Radio Network. Tentunya. Nah, pagi hari ini kalau kita berbicara tentang gender, maka pagi ini nih dikhususkan ya, temanya itu tentang wanita. Kesannya bagaimana gitu ya, itu artinya perempuan makin cakap digital ya Kak Frans ya. Nah, tapi memang seperti biasa kita juga didukung nanti oleh teman-teman kita di daerah dari Aceh sampai Papua yang sebentar kita akan sebutkan siapa-siapa saja yang bergabung dengan kita, karena saat ini saking banyaknya nih temanya nih seru Kak Frans. Jadi rupanya saking banyaknya nih masih direkap gitu. Jadi kita akan menunggu rekapannya dan kita akan mengucapkan salam bagi teman-teman kita di Indonesia tentunya. Temanya seru ya, yaitu perempuan makin cakap digital. Nah, Kak Frans, dunia perempuan, pastinya bintang tamunya perempuan apa pria nih? Iya. Ini perempuan, Kak. Dan hari ini kita senang banget ada Kak Mira Sahid, ini Wakil Ketua Umum Siberkreasi dalam bidang kemitraan dan juga komunitas. Selamat pagi, Kak Mira. Selamat pagi, Kak Mira. Pagi, Kak Frans, Kak Yohana, senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Cerah sekali, cantik. Harus dong, semangat. Iya. Mengangkat kaum wanita dengan keceriaan ya di pagi hari. Ada dengan cinta kasih ya, wah, bajunya warna pink. Kamira, kita akan berbicara tentang dunia digital khususnya bagi kaum wanita. Tapi nanti setelah dalam pembicaraan mungkin akan masuk data rekapan dari berbagai teman-teman kita dari Aceh sampai Papua. Mohon izin sebelumnya kami nanti akan menyampaikan dulu ya. Jadi sekarang kita berbicara, mungkin nanti akan ada jeda ucapan selamat bergabung buat teman-teman kita yang sudah bergabung, tapi sekarang lagi direkap ceritanya Kak. Jadi nanti saya dan Frans akan bacakan. Nah, berkaitan dengan judul nih Kak Rika, kan sebetulnya kalau dibilang emansipasi ini sudah lama dari masanya Ibu kita Kartini yang kita sering kita nyanyikan. Nah, tapi kenyataannya di lapangan gitu ya, kaum wanita masih saja tidak semuanya rata beremansipasi.
ya mungkin juga keren, hebat, canggih di dunia digital, tetapi ternyata masih kurang gitu loh. Nah, Kamira ini kan Wakil Ketua Umum Siberkreasi Bidang Kemitraan dan Komunitas. Apakah hal ini juga yang melihat di lapangan di kemitraan dan komunitas masih dikuasai oleh gender lawannya wanita? Sehingga kalimat judulnya kok kayak tertarik di perempuan gitu loh. Boleh tahu sedikit nggak tentang itu, Kak? Oke, terkait dengan emansipasi betul sekali ya Kak. Kalau misalnya kita bicara emansipasi itu kayaknya udah diperjuangkan sejak dulu kala. Tapi memang terkait dengan budaya bahwa kan mengakar juga dari dulu budaya perempuan itu yang memang serba terbatas gitu kan ya dari zaman dulu gitu. Namun seiring perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri, akhirnya banyak perempuan-perempuan yang kini memiliki andil di bidangnya masing-masing. Termasuk mungkin saya saat ini bergerak bersama teman-teman pegiat literasi digital di siberkreasi gitu kan ya. Tapi memang kalau melihat lagi secara struktural gitu kan ya, dari kemitraan sendiri gitu, atau mungkin dari para pegiat yang kerap kali memberikan edukasi di lapangan itu masih lebih banyak kaum pria gitu. Makanya mudah-mudahan sih ya dengan adanya Kak Yohana juga tentunya ya, dengan adanya saya atau siapapun perempuan yang saat ini ingin berkontribusi untuk masyarakat di sekitar atau bangsanya, justru juga ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi supaya membangkitkan gairah perempuan Indonesia itu untuk bisa sama-sama bangkit gitu, berdaya lagi, bukan lagi terkait dengan culture yang memang dulu mengikat perempuan itu harus di rumah dan lain-lain, perempuan itu dan lain sebagainya. Di rumah tetap, tapi kita juga tetap bisa berdaya dari rumah gitu istilahnya. Iya, setuju sekali tuh Frans. Artinya kamu sekarang diam dulu gimana? Bercanda, please. Siap, Kak. Ya, jangan. Go ahead. Saya nyimaknya aja udah seneng banget. Soalnya memang wanita ini memiliki peran yang unik, yang sangat penting, terutama bagi Indonesia, karena sebagai ibu rumah tangga aja, perempuan itu membesarkan generasi penerus, apalagi berkaitan dengan karir yang ditekuninya. Nah, aku juga mau nanya nih sama Kak Amira, Kak, ada peluang-peluang apa saja sih di era teknologi informasi saat ini yang harus kita manfaatkan, terutama berkaitan dengan pandemi dan juga lain sebagainya? Silakan. Oke, terkait perempuan berarti ya peluang-peluangnya ya. Kalau kita bicara sebetulnya kan pandemi ini ada yang awal-awal mungkin kita merasakan pandemi ini musibah, tapi tentunya berjalan dengan waktu banyak juga saya pribadi merasakan bahwa ada juga berkah yang saya ambil dari sini karena memang aktivitas di rumah juga bisa dimaksimalkan melalui ranah digital atau di ruang digital. Nah, terkait peluang-peluang ini tentu ada banyak yang bisa dilakukan khususnya untuk kaum perempuan gitu kan ya. Misalnya mulai dari hobi dulu. Kalau saya memang hobinya menulis nih gitu kan ya. Maka saya bersama teman-teman komunitas saya di kumpulan Mablogger memberdayakan komunitas kami gitu kan ya, baik personal maupun secara kelompok untuk bisa mengembangkan tulisan kami lebih bermanfaat, bahkan bisa menjadi tulisan yang disponsori istilahnya seperti itu gitu kan. Itu kan berangkat dari hobi gitu kan. Nah, tidak sedikit juga ada teman-teman perempuan yang memang akhirnya mereka memiliki hobi bertanam gitu kan ya, bercocok tanam, kita tahu, kemudian ada yang berolahraga, sehingga itu juga memunculkan peluang-peluang baru. Dan tentunya juga kalau dari sisi teknologinya juga bisa pemanfaatan melalui platform-platform yang memang menyediakan media untuk membantu kita mendapatkan peluang itu. Jadi sebetulnya bisa dari hobi, bisa dari keahlian, bisa dari passion gitu kan ya. Selama kita memang punya purpose, ibaratnya di rumah juga kita mau ngapain ya gitu kan ya, nggak cuma rebahan aja ibaratnya gitu. Kalau punya tujuan ya mudah-mudahan, dan saya percaya peluang itu akan selalu ada selama kita mencari dan membuka pintu-pintu itu gitu. Iya, menarik sekali memang ya. Jadi memang kata kuncinya mencari dan melihat situasi apa yang bisa ditangkap gitu ya, sesuai dengan kapasitas dan potensi yang ada di dunianya, khususnya mungkin kali ini kita berbicara gendernya wanita. Tadi kan dibilang peluang gitu, lalu dibilang mencari. Nah, kadang-kadang nih kita ketahui banget gitu ya, kalau dibilang perempuan sama pria nih katanya Mars and Venus gitu, beda nih. Karakternya beda, gayanya beda. Kalau laki-laki konon ya, laki-laki lebih tegas, laki-laki lebih berlogika gitu. Sementara kalau perempuan tuh lebih kepada baper, bawa perasaan, terus udah sensitif, gak bermain logika. Nah,
percaya tidak percaya memang kenyataan di lapangan kita lihat ini dan terjadi. Makanya sebetulnya peluang itu mungkin lebih cepat ditanggap oleh pria daripada wanita. Tapi kendalanya Kak, sebagai wanita dalam konotasi baper tadi, kita tuh sering juga terbawa perasaan di saat-saat yang sebetulnya tidak pada tempatnya melalui digital. Karena saya baca kan kecenderungan kriminal tanda kutip ya, kriminal yang berkembang kepada ini wanita itu naik cukup drastis di 300%. Itu angka yang signifikan besar sekali gitu. Nah, bagaimana sih perannya gitu ya, baik dari Kominfo Siberkreasi sendiri melihat peluang, ada sisi peluang yang ternyata juga menjerumuskan itu tadi, bapernya perempuan ini mencari peluang bisnis, ternyata kenalan sama si ABC, dikasih iming-iming, disayang-sayangi, akan dapat uang dan segala macam, malah jadi tidak peluang bisnis, tapi menjadi peluang yang mungkin membuat dia sedih, cukup berkepanjangan dan harus bangkit. Nah, program apa aja sih yang diperuntukkan untuk hal tersebut, Kak? Oke, nah ini menarik ya karena terkait dengan perempuan dan kebaperannya gitu kan ya. Memang tidak sedikit juga kasus-kasus yang kita temui gitu kan ya terkait konten atau misalnya hal viral juga datangnya dari perempuan. Nah, disinilah justru pentingnya juga para perempuan ini melek digital gitu kan ya, tidak hanya laki-laki saja gitu. Kalau memang perempuan dikatakan mudah baper ya justru melalui pemahaman literasi digital, kita justru bisa bagaimana kita nanti mengolah kebaperan kita dengan sesuatu yang misalnya kreativitas ataupun inovasi gitu kan ya. Karena ya baper itu kan ya laki-laki juga sebetulnya bisa baper sih, cuman kan kayaknya kesannya perempuan banget gitu kan ya. So jadi kami pribadi dari Siberkreasi juga bersama Kominfo dan 116 mitra gitu kan ya yang saat ini ada terus melakukan gerakan nasional literasi digital Indonesia, dan yang saat ini juga sedang berlangsung itu ada program Indonesia Makin Cakap Digital. Nah, harapannya tentunya ini juga tidak kebanyakan laki-laki aja nih yang ikut gitu kan ya, karena memang kalau ngomongin teknologi gitu kan internet pasti laki-laki, tapi tidak gitu kan ya, karena saya juga di lapangan kerap kali menemui sekarang banyak juga perempuan-perempuan yang sudah mulai melek digital mengikuti program-program yang kami adakan ini, Indonesia Makin Cakap Digital. Tentunya juga untuk bisa mengolah kebaperannya itu perempuan juga diharapkan bisa memahami 4 pilar ya. Kalau kita bicara 4 pilar dari literasi digital itu ada kecakapan digital, ada budaya digitalnya seperti apa, kemudian ada etika digital seperti apa, dan tentunya yang terkait dengan kasus tadi yang Kak Yohana tentang keamanan digital. Nah, itu penting banget kita pahami gitu loh. Karena mungkin di luar sana kebanyakan tuh orang tahu tentang media sosial, tapi orang belum tentu paham bagaimana harus beraktivitas, berperilaku atau menjaga keamanannya di media sosial. Gitu Kak Yohana. Menarik sekali ya, dikatakan tadi ada 4 pilar. Ini saya semakin penasaran dan semakin pengen tahu lebih dalam, mungkin karena saya wanita dan saya harus menjaga diri saya juga. Namun sebelumnya Kak, pagi ini juga sudah bersama-sama kita live talk show nasional edisi hari ini, Nasional ISMI juga disiarkan secara serentak oleh lembaga penyiar publik lokal RPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia.persada.id, meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gema Bungo, Jambi, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batubara, Sumatera Utara, Suara Madiun, Jawa Timur, Suara Jombang, Jawa Timur, Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur, PAS Lampung Tengah, Lampung, Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur, Bintan FM, Kepulauan Riau, Magetan Indah, Jawa Timur, Kajuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suara Kampar, Riau, Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah, Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Sawalunto FM, Sumatera Barat, RTFM, Temanggung, Jawa Tengah, Karisma, Bengkulu, Utara, Bengkulu, Suara Sampang, Jawa Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Suara Bangkalan, Jawa Timur, Citra Bahari, Rembang, Jawa Tengah, Radio In, Kebumen, Jawa Tengah, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah,
Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur. Kayu Bura, Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah. Deli Serdang, Jawa Tengah. Singosari, Brebes, Jawa Tengah. Singosari Top Paguyangan Brebes, Jawa Tengah. Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Cita, Lamandau, Kalimantan Tengah. Suara Bono, Pelalawan Riau. Magelang FM, Jawa Tengah. Puroboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Suara Banjar, Kalimantan Selatan. Gema Ranik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Suara Mapi, Papua. Irama, Purworejo, Jawa Tengah. Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Bumi Sumohai, Yahukimo, Papua. Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta. Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur. Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Solok Nan Indah, Solok, Sumatera Barat. Sonata Kota Bandung, Jawa Barat. Besemah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id, adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Iya, terima kasih untuk semua teman-teman kita dari Aceh sampai Papua yang mendengarkan pada pagi hari ini, baik secara langsung dan mungkin habis ini akan diputar ulang di beberapa radio di se-Indonesia. Semoga pembicaraan kita tentang dunia wanita, dunia baper-baper tadi, membawa inspirasi dan membuat kita semakin mawas diri ya. Kak Frans, benar nggak perempuan itu baperan? Bener nggak ya? Ini seringkali ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang agak-agak jebakan Batman ini. Kalau dijawab takut diomelin ya. Sama kayak kalau saya mau nanya istri, kita makan di mana, terserah aja. Tapi memang perempuan tuh lebih terhubung dengan perasaannya dibandingkan pria. Tapi pria juga sebenarnya ada banyak juga yang peka gitu. Tapi di balik semua itu justru ini yang memudahkan wanita untuk lebih terhubung dengan lawan bicaranya atau alam sekelilingnya. Nah, yang menarik adalah tadi Kak Mira udah sempat bahas ada 4 pilar dan juga modul yang bisa kita gunakan, kita pelajari supaya kita makin cakap digital. Nah, pertanyaannya adalah how-nya nih Kak. Supaya kita bisa lebih melek digital, makin cakap digital itu kita mendapatkan sumbernya tadi 4 modul tadi, atau misalnya saya dengar ada begitu banyak webinar juga yang diselenggarakan oleh Siberkreasi supaya nggak kelewatan tuh gimana? Bahkan ada aplikasinya juga ya? Iya betul sekali. Jadi buat teman-teman nih yang memang khususnya perempuan yang ingin lebih melek digital, yang ingin mengembangkan dirinya di dunia literasi digital gitu kan ya, silakan di follow aja akun Instagram Siberkreasi, kemudian di YouTube-nya juga banyak video-video yang bisa disimak gitu kan ya. Dan untuk memudahkan juga karena memang kita koneksi terus dengan gawe kita setiap hari, teman-teman juga bisa mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui App Store ataupun di iOS-nya gitu. Dan juga untuk modul yang tadi saya sampaikan nih ada 4 pilar kan, teman-teman bisa mengunduhnya di literasidigital.id dan itu gratis, bisa dibaca, bisa disebarkan sebanyak mungkin supaya masyarakat Indonesia lebih paham tentang literasi digital. Wow, komprehensif sekali ya. Jadi nggak usah pusing-pusing ya, sebetulnya mengambil waktu sejenak untuk cakap digital artinya mengambil waktu sejenak, mau menyediakan waktu kita untuk membaca dan masuk di dalam konversi tadi ya, modul-modul yang ada di literasi digitalnya Siberkreasi. Yang perlu diingat juga Kak, walaupun ini semua bisa didapatkan secara gratis, tapi bukan berarti seringkali kita bicarakan juga apa yang gratis belum tentu tidak bernilai, justru nilainya semakin tinggi. Dan juga kita mesti mau menginvestasikan waktu. Katanya investasi paling penting kan dari leher ke atas ya. Betul. Investasi paling penting memang investasi ke diri sendiri. Iya, betul sekali gitu. Dan selain itu juga ada program-program Siberkreasi yang bisa diikuti nih Kak Frans dan Kak Yohana gitu kan, ada kelas-kelas, kemudian ada Siberkreasi Hangout online juga yang semuanya memang membahas seputar teknologi, internet, peluang, pokoknya yang berkaitan dengan ruang digital.
mudah-mudahan deh pokoknya bisa benar-benar membuat kita atau menjadi bekal kita tuh untuk bisa-bisa menghadapi persoalan di ranah digital, menghadapi tantangan, tapi sekaligus juga kita bisa mengambil peluangnya di ranah digital. Nah ini menarik ya, dikatakan ada ranah gitu ya, tapi juga ada peluang gitu ya. Jadi bagaimana kita harus bijak artinya ya. Nah, Betul. bagaimana sih Kak, kalau kita berbicara wanita, tentu akan ada perbedaan wanita di daerah-daerah yang berkembang secara pesat, yaitu ibu kota, kota-kota besar. Tapi juga ada wanita-wanita yang tidak memiliki kesempatan yang sama karena ada di daerah-daerah yang mungkin jangkauannya sangat sulit gitu internetnya. Nah, bagaimana sih caranya sih berkreasi untuk bisa mencapai ke tempat-tempat yang demikian gitu? Misalnya ya tadi internetnya suka putus-putus gitu, susah sekali gitu kan? Karena ini seringkali menjadi apa ya? Udah seru-seru putus gitu loh. Ya, nah ini solusinya gimana nih gitu ya, loh. betul sekali. Memang kalau kita bicara pandemi, tantangan utamanya adalah terkait dengan sinyal ya, terkendala dengan sinyal. Ya. Tapi memang sebelum pandemi ini dengan ratusan webinar yang saat ini dilaksanakan, kami juga sebetulnya sudah melaksanakan kegiatan secara offline nih Kak Yohana, sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai saya pernah sampai ke Sangihe, pokoknya Aceh sampai kilometer Papua tuh sudah gitu kan ya, untuk menjangkau teman-teman yang memang akses internetnya tidak sestabil di kota atau di kota-kota besar kan ya. Tapi mudah-mudahan saja ya, kita berharap pandemi ini segera selesai ya, jadi supaya ibaratnya pertemuan tatap muka yang memang menuju ke grassroots-nya itu bisa terlaksana kembali. Tapi saat ini memang kami maksimalkan melalui webinar secara daring, dan tentunya juga kami percaya bahwa dari pemerintah khususnya Kominfo pun terus membangun ya infrastruktur terkait dengan sinyal-sinyal di wilayah untuk mendukung program-programnya. Gitu. I see. Siap tuh. Jadi jangan kecil hati ya, basically ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita memang harus optimis terkait dengan digital ini ya, karena memang pandemi juga akhirnya kan semua orang diharuskan melek digital gitu kan ya. Meskipun ada kekagetan-kekagetan, nah di sini juga pentingnya nih, dengan kagetnya banyak orang terhadap dunia digital ini, maka perlu juga memahami terkait dengan etika, budaya dan etika digital itu seperti apa gitu. Wow. Kalau internetnya putus, nggak usah khawatir, yang penting putusnya baik-baik, jadi bisa balikan ya. Nah, itu dia. Jadi putus nyambung ya. Iya, jangan membangun echo chamber atau filter bubble ya, gitu. Jadi unfollow, block gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, itu bagaimana kita menjaga budaya digital supaya nggak mudah baper gitu kan ya di ruang digital, karena kita tetap bagaimanapun kita harus menerima segala perspektif di media digital atau di ruang digital, karena setiap orang pasti akan berbeda gitu loh. Betul. Nah, perbedaan itu sangat penting, apalagi ini bisa didukung dengan cara kita untuk berpikir kritis. Nah Kak, aku penasaran nih dengan berbagai profesi yang Kakak tekuni, sebagai entrepreneur, sebagai penggiat literasi digital, penulis juga gitu. Tantangan apa sih yang dialami selama pandemi dan bagaimana Kamira mengatasinya? Oke. Tantangan ya, sebetulnya alhamdulillah semua itu masih bisa teratasi, karena memang tantangan terbesar untuk diri saya itu adalah ketika berkurangnya pertemuan-pertemuan, karena kan konon perempuan itu memang gennya itu gen eksistensi, kolaborasi, networking gitu kan ya, yang ibaratnya kalau kita bertemu satu sama lain bisa membangun moodnya gitu kan ya, yang baper sudah bisa ceria lagi, yang baper bisa senang lagi gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya dengan tantangan minimnya pertemuan pun akhirnya itu bisa digantikan kepada ruang digital. Meskipun memang kelemahan ruang digital itu kan kerap kali komunikasi satu arah ya, atau misalnya akhirnya ada komunikasi-komunikasi yang tidak tepat sasaran, bermaksud menyampaikan apa, kemudian diterimanya apa. Nah itu kan perempuan tuh sensitif banget gitu kan ya kadang. Nah itu juga menjadi tantangan sendiri, bagaimana menjaga komunikasi di ranah daring ini untuk layaknya seperti komunikasi di kehidupan nyata gitu kan ya. Tapi kan balik lagi ya, ketika kita menyampaikan sebuah pesan atau mengirim pesan jalur pribadi dalam kondisi mungkin yang tidak pas, kata-katanya atau ada tanda baca yang tidak tepat, kemudian diterimanya berbeda, itu sih menurut saya tantangan komunikasi yang justru saat ini kayaknya harus sabar, harus dibaca lagi, diulang lagi, diresapi lagi gitu. Tuh, sabar. Ini menarik sih, karena pada akhirnya Karita menjadi role model, contoh saat ini yang bentuk nyata gitu ya. Nah Karita, tadi kan kesabaran dan baper ini satu paket gitu.
Paketnya benar-benar yang wanita banget gitu ya Kak. Nah, apakah juga dibutuhkan karena gini, terutama untuk usia-usia tertentu yang ini kan diharapkan cakap digital ini tidak hanya generasi muda gitu ya, Ya. tetapi generasi di tengah bahkan yang di atasnya tengah gitu juga diharapkan ada cakap digital. Nah, tadi berbicara kesabaran nih Kak, sebetulnya yang agak udah berusia dan ke atas itu untuk mengerti digital itu tidak semudah adik-adik kita. Betul. Nah, apakah kesabaran ini juga ada di literasi yang sebetulnya juga menjadi motivasi dari si berkreasi supaya ya itu tadi gitu. Karena jujur buat saya pribadi juga tidak mudah untuk belajar digital yang sesungguhnya, bukan sekedar terima telepon, WhatsApp gitu ya, tetapi kan mesti bijak dan segala macamnya. Ini gimana nih Kak mensiasati ini? Ya, ini juga seringkali ditanyakan di forum-forum webinar ya, Kak Yohana gitu kan, bagaimana kita menjelaskan kepada orang tua kita gitu kan ya, kalau pertanyaannya dari kaum milenial terkait dengan etika digital atau budaya digital gitu kan. Tapi melihat di pengalaman saya di lapangan, memang tidak sedikit para guru juga yang terlibat aktif di dalamnya. Dan kalau saya melihat kan mereka open kamera gitu kan ya, terlihat juga di usia-usianya sudah lebih sepuh dari kita gitu kan ibaratnya. Nah, harapannya justru dari situ juga para peserta webinar ini bisa meliterasi baik itu dari guru kepada orang tuanya atau misalnya dari anak yang mengikuti webinar itu kepada orang tuanya, bagaimana menyampaikan konteks literasi digital ini dengan gaya bahasa yang paling mudah disampaikan atau diterima. Karena memang kalau ya itu tadi saya bilang kalau online kayak gini kan satu arah ya, bagaimanapun meskipun kita sekarang melihat gitu kan ya, tapi kayaknya kok bondingnya masih ada yang kurang gitu kan ya. Nah, berarti kan tugasnya adalah saya juga selalu menyampaikan di setiap webinar, yuk mudah-mudahan dengan kita sama-sama terliterasi gitu kan ya melalui program-program cakap digital, saatnya kita juga menjadi agen perubahan di lingkungan kita masing-masing, di masyarakat kita masing-masing, bagaimana kita meliterasi tentang literasi digital itu. Selebihnya gaya bahasa, penyampaian tentu disesuaikan dengan budaya kita seperti apa gitu kan, sopan, santun gitu kan ya, dengan terkait dengan etika-etika yang bisa disesuaikan sesuai dengan ranahnya masing-masing, kayak gitu sih Kak. Oke, menarik sekali. Kak Frans, ya. Jangan saya terus yang bertanya. Saya wanita, tapi saya memberikan emansipasi kepada laki-laki saat ini. Ada kata-kata penting di situ menarik sekali, adalah agen perubahan. Seringkali orang tidak sadar kalau dirinya memiliki pengaruh ya. Alangkah baiknya juga kalau misalnya pengaruhnya itu adalah pengaruh baik. Nah Kak, mengenai peran wanita dan pengaruh wanita, terutama di masa pandemi, ada tips nggak sih bagaimana supaya wanita ini punya bisa terus produktif, bisa terus berkarya, dan juga memiliki dampak positif bagi lingkungannya? Silahkan. Oke, tips ya. Saya kerap kali kalau ditanya tips ini berpikir dulu, karena saya percaya setiap orang juga akan berbeda menanggapinya ya. Tapi mari kita sama-sama coba menelaah dulu kepada sisi perempuan nih ya. Karena tadi kita bicara tentang sisi perempuan yang melibatkan perasaan, yang melibatkan ketenangan, kenyamanan, gitu, kecintaan, cinta kasih, compassion dan lain sebagainya. Maka yang paling utama yang selalu saya sampaikan adalah buat diri kita nyaman dulu. Perempuan ya, buat diri kita bahagia dulu, ciptakan kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, karena dari situlah nanti kita bisa menemukan potensi-potensi, kita bisa menggali diri kita untuk bisa memunculkan apa yang bisa kita maksimalkan gitu kan ya, untuk bisa berdaya di ruang digital khususnya di masa pandemi ini. Karena memang kebanyakan ya kita tidak bisa menutup mata, pandemi juga banyak membuat orang mengalami mental health gitu kan ya, kemudian juga yang stres dan lain sebagainya. Jadi setelah misalnya hati kita sudah tenang, nyaman dan lain sebagainya, maka di sini juga kita harus tetap bisa berinteraksi. Jadi ada interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Interaksi ini bagaimana kita juga mampu berkomunikasi baik secara one to one atau one to many di forum-forum digital, mencari-cari peluang, membuka diskusi yang hangat gitu kan ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa berpartisipasi bersama dengan komunitas, membangun sesuatu gitu kan ya, membuat kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik, dan tentunya berkolaborasi. Ini bagaimana kita juga mencari solusi ini. Misalnya, oke, saya nih bisa nulis gitu kan ya, berarti saya dan komunitas saya bisa nih kira-kira kita berdaya untuk membuat buku-buku bersama terkait entah itu cerita tentang pandemi, ya cerita-cerita hari-harian lah ya. Yang penting ada self healing yang dilakukan oleh perempuan, karena konon ya self healing itu lekat sekali dengan perempuan. Perempuan itu harus selalu melakukan self healing katanya gitu kan ya,
supaya nggak stres, supaya tetap bisa bahagia. Jadi sebetulnya tipsnya sederhana, buatlah diri kita nyaman, tenang, bahagia. Setelah itu pahami tentang konsep interaksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Gitu. Menarik sekali. Wow, itu tips yang sangat-sangat berguna, nggak cuma buat perempuan, buat laki-laki juga sepertinya sangat-sangat berguna. Kalau kitanya nggak nyaman, kitanya nggak tenang, kita juga nggak bisa berpikir jernih ya. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil juga tentunya akan menjadi lebih baik kalau kita tenang. Silakan. Iya, betul sekali ya, Frans. Nah, ini juga yang terjadi dengan saya dan Frans ya. Harus tenang, harus menikmati. Kalau nggak kita berantem terus ya. Karena jauh jadi kita lebih tenang nih, Kak. Biasanya bersebelahan, Kak Mira. Jadi seru sekali seru gitu. sekali ya. Iya, itulah makanya jadi ada bonding yang hilang ya kalau ruang digital ini ya. Betul sekali. Nah, tapi permasalahannya adalah di lapangan berbicara wanita. Wanita itu kan juga dituntut untuk multitasking, ya, bisa untuk melakukan banyak hal. Dia harus bisa menjadi seorang ibu yang mendampingi anaknya belajar. Ya. Dia harus bisa menjadi seorang istri yang juga tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan rumah tangga, gitu. Dan kalau yang sudah berisi, nah, tapi juga dia akan menjadi seorang pemimpin, role model, walaupun dia misalnya belum bersuami ya, dia harus menjadi contoh di lingkungan, karena komunitas juga sekarang menuntut banyak peran-peran wanita di dalamnya, dan tidak dipungkiri sebetulnya dengan kehadiran wanita itu lebih berbumbu, lebih seru gitu ya Kak ya. Nah, bagaimana sih kalau tadi dikatakan, oke, literasi banyak nih, ada pilarnya, ada 4, siberkreasi ada di dalamnya, Kominfo ada di situ, bahkan Kominfo dan Kemendagri pun sudah bergandengan tangan melakukan kerjasama untuk memberikan pengarahan seluas-luasnya, selebar-lebarnya tentang literasi digital ke semua usia. Nah, tapi kali ini kita berbicara khusus wanita, itu perempuan. Nah, bagaimana kesehatan mental yang terjadi karena tadi baper dan nilai sabar ini dan multitasking yang membuat seseorang lebih drop kali ya secara psikologi ada di dunia wanita. Apakah siberkreasi atau Kominfo juga merambah ke ranah tersebut gitu loh, sehingga mungkin ada spesifik nih pelajaran khusus untuk wanita misalnya, saya nggak tahu nih ya, tapi semoga ini ada, dan kalau ada mungkin bisa di-share, tapi kalau nggak ada apakah ini akan menjadi pencerahan bersama gitu loh Kak. Ya. Silakan. Oke, ini menarik ya Kak Yohana, sekaligus juga mungkin masukan untuk kami, karena memang saat ini sejak siberkreasi ada yang memang mengkhususkan untuk program perempuan, belum kami belum kami wujudkan, tapi memang terkait dengan parenting sudah kami jalankan gitu kan ya. Jadi masih segmennya parenting ibu, perempuan yang udah jadi ibu gitu kan ya. Tapi memang untuk perempuan secara umum belum. Nah, mudah-mudahan dengan tadi kan Kominfo juga sudah dengan Kemendagri melakukan literasi digital. Mudah-mudahan turunannya juga nanti ke siberkreasi kami bisa lebih merangkul gitu kan ya komunitas-komunitas perempuan yang itu juga kerap kali kami diskusikan di internal kami gitu kan ya, bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak lagi kaum perempuan untuk bisa terliterasi dengan baik, sehingga bisa memengaruhi kualitas kesehatan mentalnya gitu kan ya. Jadi minimal meminimalisasi lah stresnya atau misalnya bapernya dan lain sebagainya gitu kan. Karena kalau ngomongin multi talent, perempuan dari sejak lahir juga kayaknya udah dibekali dengan multi talent itu ya. Bahkan jadi ibu sendiri sudah tidak ada sekolahnya ya, sambil belajar sendiri langsung bisa nyuci, ngepel, masak, gendong anak dan lain sebagainya gitu. Tinggal jadi ini curahan hati nih. Iya begitulah ya. Kan kalau kata Mbak Najwa Shihab itu yang pernah ditanya sama Mas Denny Cagur itu kan, kalau disuruh milih katanya antara wanita karir atau ibu rumah tangga, pilih mana? Ya kalau memang bisa keduanya kenapa enggak gitu kan ya? Karena memang sekarang juga banyak media-media atau platform yang memudahkan kita untuk bisa berkembang dengan baik di media digital gitu. Oke, ya, jadi semoga ini kita bersama-sama masukan yang bisa kita, karena memang tadi yang Frans bilang kan, biar bagaimana tuh perempuan tuh punya kendali gitu. Kalau perempuannya di rumahnya uring-uringan, maka si suami atau si ayah atau mungkin adiknya gitu kan, itu kan terbawa energinya tuh kayak ada di wanita. Cia, betul sekali. Kita lagi membanggakan wanita. Senang sekali. Gitu ya, semoga memang, karena memang mau gak mau sih gitu loh, wanita memiliki peran yang cukup tinggi ya. Terkesannya aja lemah ya, tapi ternyata dia memegang kunci semuanya. Setuju iya kan? Betul, dari urusan A sampai Z ya, urusan dapur sampai sumur.
Coba Frans, setuju nggak tuh? Biar bagaimana perempuan yang pegang kunci itu, Frans? Setuju. Apalagi dekat saya ada istri saya, jadi saya setuju. Setuju aja. Nggak bercanda, tapi memang butuh kekuatan yang besar untuk bisa mendukung suami ya. Suami Iya. memang, tapi wanita sebagai leher tentunya kepala juga nggak bisa apa-apa gitu kalau misalnya tanpa leher, dan butuh kerendahan hati juga untuk bisa ada di untuk mengambil peran ada di belakang layar gitu, suami yang di depan gitu. Tapi saya setuju banget dengan berbagai peran yang digeluti oleh perempuan itu sangat tidak mudah. Pria belum tentu bisa. Dan saya penasaran nih, supaya bisa nyaman, supaya bisa tenang, supaya bisa mengenali potensi diri, kan ya itu mesti nyaman gitu. Tapi kan ini juga ada sangkut pautnya dengan keseimbangan. Cara supaya kita bisa tetap seimbang antara pekerjaan, antara urusan rumah tangga, hubungan dan lain sebagainya. Kalau Kamira sendiri gimana? Nah, ini menarik ya. Saya pernah menuliskan di blog saya dengan judul "Perempuan Kerap Kali Lupa Mencintai Diri Sendiri". Karena memang gini, yang sudah berumah tangga, memiliki suami, memiliki anak, pandemi harus bertambah lagi urusan menemani belajar, dengan kesibukan dan lain-lain, yang penting anakku beres, yang penting suamiku beres, yang penting makanan aman. Duduk aja udah bersyukur gitu, bisa duduk, bisa napas aja udah bersyukur gitu kan. Nah, ini penting untuk mengambil ruang jeda gitu kan ya, kepada perempuan saya mohon sekali gitu kan ya, karena memang saya juga merasakan banget nih gitu kan, mudah swing mood itu ya bagi perempuan itu kan mudah banget gitu kan ya. Nah, khawatirnya kan terjadi hal-hal yang bisa merusak ketenangan atau kenyamanan di rumah tangga. Ruang jeda, mengambil ruang jeda ini bisa melakukan dengan berbagai cara, misalnya kalau yang senang menulis seperti saya biasanya menulis setiap hari. Saya masih menulis nih di jurnal buku harian nih, menulis tangan ya, bukan menulis diketik gitu. Karena itu memang bisa mengeluarkan hormon-hormon yang tidak baik juga gitu kan ya. Kemudian juga kalau memang ada yang senang bercocok tanam, balik lagi ke hobi, silakan. Kalau saya kan tetap melakukan juga menulis dan yoga, karena memang itu juga bisa menjadi self therapy untuk saya pribadi gitu kan ya. Nah, atau misalnya ada yang senang eksis gitu kan ya, perempuan, aduh selama ini saya pengen eksis tapi nggak ada, ya udah berarti inilah manfaatkan ruang digital gitu kan, misalnya dengan memberikan tips-tips, tutorial dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah kita tidak lupa dengan potensi kita dan terus mengembangkan potensi kita dengan eksistensi yang baik gitu loh. Karena kerap kali setelah kita sibuk sana sini yang dipikir hanya kerjaan, sehingga kita lupa dengan interaksi yang baik gitu. Kita lupa bagaimana cara berpartisipasi, kita lupa bagaimana berkolaborasi. Jadi penting mengambil ruang jeda, apalagi di ruang digital gitu kan ya, supaya kita juga bisa merecharge diri kita, soulnya, badinya juga mainnya juga. Wah, setuju. Me time, we need me time. Betul. Ya. Atau Jadi mungkin mau shopping juga ya, istrinya Kak Frans kalau mau shopping silakan dikasih loh. Aku jadi ingat itu satu cerita sederhana singkat gitu di dunia media sosial yang bilang kalau perlu apa-apa minta sama Gusti Allah, tapi depan suami. Depan suami. Terus dia teriakan ya Allah gitu, langsung keluar dunia. Memang kekreativitasan, keunikan gitu ya, kadang-kadang memang perlu ada wadah dan tempatnya gitu kan. Saya tahu banget ini kenapa, karena saya salah satu menjadi peserta untuk kegiatan siberkreasi kemarin, bagaimana membuat media konten di media sosial oleh Kak Raditya ya waktu itu ya. 3 hari berturut-turut baru kemarin selesai. Nah, memang ini salah satu yang contoh keaktivitasan dari siberkreasi dan Kominfo. Jadi kalau Kamira sudah terangkan, mungkin saya mau menekankan kembali gitu ya buat teman-teman kita se-Indonesia nih, Aceh sampai Papua, jangan ragu untuk masuk, sering-sering cek di siberkreasi punya IG ya Kak ya. Ya, Instagram. Itu akan banyak sekali informasi-informasi yang terkait dengan kreativitas tadi gitu ya. Sehingga me time-nya mungkin tanpa sadar, karena itu passion, hobi, me time-nya akhirnya menghasilkan sesuatu. Menghasilkan uang tadi ya. Cuan penting. Nah, ini bisa dimanfaatkan dan luar biasa
berterima kasih karena itu tadi yang Frans bilang, gratis bukan berarti seenak-enak, tapi justru kalau saya lihat di gratis di sini Kominfo dan Siberkreasi memberikan yang super luar biasa terbaiknya dari potensi narasumber yang ada. Gitu kurang lebih ya Kak ya. Ya. Saya menambahkan karena saya bercerita testimoni dari diri betul sendiri. betul sekali. Oke, Kak, nggak boleh. Boleh dong, boleh. Silakan Kak Frans. Kamila soal tadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sukanya eksis gitu, bersosial media, gitu, memberikan tips dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara supaya kita dalam postingan-postingan di sosial media itu memberikan pengaruh yang positif dan juga bisa terhubung dengan followers kita. Jadi followers kita tuh tidak cuma hanya menikmati foto, tapi juga bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang kita posting. Ya. Nah, ini menarik karena terkait dengan etika ya, pilar ketiga dari modul literasi digital. Etika digital, bagaimana kita mengolah data. Mengolah data itu yaitu menyerap informasi dan membagikan informasi gitu kan ya. Nah, sebelum kita membagikan informasi, tentunya kita juga harus banyak menyerap hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri supaya kita juga terpancing lah ya, ibaratnya ikut-ikutan untuk membuat hal-hal yang baik gitu kan, seperti pidato presiden di webinar Makin Cakap Digital itu, teruslah produksi konten-konten positif untuk menekan konten-konten yang negatif gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah membuat diri kita berkembang ya, tadi Kak Yohana bilang gitu kan, mengikuti acara-acara Siberkreasi, dan setelah kita menyerap hal-hal yang baik, informasi yang baik, maka tugas kita adalah meliterasi atau membagikan konten-konten yang menginspirasi. Caranya kayak gimana nih untuk eksistensi nih Mbak Mira? Kalau saya sih selalu bicaranya adalah show don't tell, ya kan? Karena memang kita adalah para kreator, para konten kreator. Kalau kita show berarti kita menyuguhkan, menyajikan sebuah cerita dengan gaya bahasa storytelling ya, entah itu di caption Instagram atau misalnya di TikTok, bisa dalam bentuk storytelling kan pernah lah kita lihat gitu ya, atau misalnya di platform lain lah ya, di Facebook dan bentuk-bentuk lainnya gitu kan. Nah, beda ketika kita menyuguhkannya dengan cara tell. Kalau tell kan kita sekedar ya udah kayak berita aja gitu kan. Hari ini Mira ikut webinar bersama nasionalisme, udah dipandu oleh Kak Yohana dan Kak Frans. Sekian, terima kasih. Kan nggak enak ya bacanya kalau gitu kan ya, itu hanya sekedar tell berdasarkan konsep jurnalis ibaratnya. Tapi kalau karena kita warganet gitu kan, netizen asik, bagaimana kita mengemas penyampaian konten itu dengan audio yang menyenangkan, dengan visual yang memanjakan mata gitu kan ya. Tapi semuanya adalah intinya balik lagi kepada bagaimana kita mengemas ceritanya, show-nya itu seperti apa gitu, menyuguhkan. Jadi karena kan orang Indonesia itu kebanyakan senang dengan cerita-cerita gitu kan ya, apalagi cerita-cerita yang menyentuh hati gitu kan ya. Makanya kita juga harus bisa sama-sama membuat konten-konten viral itu dari konsep yang positif, karena ada sebuah quotes katanya konten viral adalah semua konten negatif gitu. Padahal sebetulnya konten yang viral pun bisa dari sisi konten yang positif, misalnya tentang berbagi gitu kan ya. Kerap kali kita menemui ada orang yang sedang dibagi, atau misalnya orang melakukan kebaikan-kebaikan di jalanan dan lain sebagainya, seperti itu. Wow, menarik. Memang seru sekali kalau kita melihat sisi-sisi positif ya. Di dalam sisi negatif pasti juga ada positifnya gitu kan. Tapi bagaimana mengangkat, membuat seseorang lebih senang membaca yang positif, lebih mau curious atau pengen tahu lebih dalam dari sesuatu yang positif. Ini ada satu budaya yang mesti digeser kan Kak ya. Dan tadi setuju juga, karena dengan demikian Pak Presiden kita, Bapak Jokowi yang terhormat, juga mengajak kita bersama-sama mengisi konten-konten itu dengan hal-hal yang positif untuk menekan yang negatif. Tapi ternyata di lapangan nih Kak, menurut Kakak, dari tercanamnya Cakap Digital pertama sampai hari ini kan terjadi karena pandemi kurang lebih membantu ya, mempercepat ya kan, karena ada pandemi kita jadi mempercepat, mau tidak tahu menjadi tahu, tidak suka mau jadi suka dengan dunia digital gitu ya, siapapun usianya gitu. Nah, menurut Kakak apakah ada pergeseran yang sudah dirasakan oleh Siberkreasi atau Kominfo atau bahkan seorang Kamira sendiri dalam kehidupannya yang kita bisa lihat gitu? Ternyata dengan kita seperti ini nih, mengadakan kegiatan ini sudah sekian persen, misalnya kayak kita deh prokes nih kemarin, PPKM level sekian sekarang sudah baikan lah ya gitu. Nah, ini gimana di dunia digital khususnya? Ya,
Nah, kalau bicara literasi digital Indonesia, ini kan sebetulnya Kominfo Siberkreasi bersama Kata Data sebelumnya itu sempat melakukan survei ya di 34 provinsi terkait literasi digital ini, dan indeksnya itu seperti apa. Memang hasilnya yang didapatkan adalah masih berada pada level sedang tentang Oke. pemahaman literasi digital ini untuk Indonesia gitu kan ya. Nah, setelah itu muncullah gitu kan program Makin Cakap Digital ini. Dan kalau saya pribadi merasakan manfaat hasilnya itu ada karena memang orang-orang di sekitar saya khususnya teman-teman blogger gitu kan ya, mereka sangat aware sekali dengan literasi digital, sangat aware sekali dengan siberkreasi, sangat aware sekali dengan pilar-pilarnya seperti apa gitu kan. Ini terlihat dari postingan-postingan ya yang saya pantau gitu, yang tadinya dia nggak pernah posting literasi digital tiba-tiba ada, atau tidak sedikit mereka juga dilibatkan untuk menjadi narasumber gitu kan ya. Itu dari lingkungan kecil komunitas dan saya pribadi. Kemudian kalau saya melihat dari sisi indeks siberkreasi, kemudian perkembangannya memang kan literasi digital ini webinarnya menjangkau 514 kota dan kabupaten ya, insya Allah sampai akhir Desember nanti. Nah, kemarin saya juga mendapatkan info bahwa sudah dari total target 12,4 masyarakat yang harus terliterasi sudah tercapai setengahnya ya dengan pemahaman literasi digital ini, dan insya Allah optimis mudah-mudahan sampai akhir tahun ini benar-benar bisa menjangkau sesuai target 514 kota dan mencapai target 12,4 juta itu untuk terliterasi digital. Mudah-mudahan ya. Amin, 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 amin. Saya mendukung dan kita mendukung bersama-sama Harus ya. kita Makanya, sama-sama mendukung. ya. Kenapa Kominfo bekerja sama dengan Kemendagri dan Siberkreasi di Nasional ISMI itu salah satu cara kita untuk menggerakkan teman-teman dari Aceh sampai Papua untuk sadar digital ya, melek digital. Ya, betul. Selamat. Semangat, jangan pantang menyerah. Ya, dan kita juga mau mengapresiasi sekali apa yang Kak Mira lakukan di bidang kemitraan dan juga komunitas, karena ini adalah salah satu cerminan dari aplikasi dari nilai-nilai Pancasila, terutama Persatuan Indonesia. Dan kemitraan atau kolaborasi ya adalah intisari dari Pancasila, gotong royong. Dan juga kalau misalnya komunitas-komunitas di Indonesia itu kuat, maka Indonesia juga akan terus semakin kuat. Nah, mungkin kita punya waktu untuk satu pertanyaan terakhir ya, Kak ya? Boleh. Pengennya sih banyak ya. Iya ya, pengennya ngobrol terus. Jangan takut Kak Frans. Minggu depan kita masih sama Siberkreasi dan Kominfo. Jadi kita akan terus menggali supaya teredukasi dengan baik dan benar ya semuanya ya. Silakan Kak Frans. Betul. Oh, yang menarik sekali tadi Kak Mira sempat sebut juga supaya postingan kita bermanfaat dan positif, kitanya juga harus diisi hal-hal yang bermanfaat dan positif. Thank you. Saya belajar sekali. Saya mendapatkan itu. Mungkin tips terakhir untuk wanita-wanita Indonesia yang sedang mendengarkan saat ini, Kak. Silakan. Oke, tips untuk terus berdaya ya, bangkit di era pandemi tentunya gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman perempuan khususnya yang saat ini ada di laman YouTube juga ya yang menonton, halo, saya lihat nih ada beberapa, dan yang tadi disebutkan banyak banget tuh listnya. Saya senang sekali bisa berbagi pagi hari ini dan mengajak semua perempuan Indonesia untuk sama-sama bangkit memahami literasi pendidikan, literasi digital, literasi diri sendiri juga gitu kan ya. Karena memang mengutip dari kata Mbak Najwa Shihab, sebuah bangsa tanpa literasi hanya akan jadi klasteri gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan kita perempuan-perempuan sudah tidak fokus lagi terhadap saya itu nggak bisa, saya itu hanya bisanya gini, saya ini nggak pede dan lain sebagainya. Inilah momentum yang bisa kita ambil gitu karena untuk memunculkan potensi diri kita, menggali potensi diri kita di bidang digital gitu kan ya. Memulainya sangat sederhana, yaitu dengan paham saja dulu dengan tentang dunia literasi digital. Karena saya percaya teman-teman semua sudah tahu media sosial itu apa, maka mari kita sama-sama pahami lebih jauh lagi tentang kecakapan digital, tentang budaya digital, tentang etika digital, dan juga yang terpenting tentang keamanan digital, supaya kita tetap bisa beraktivitas secara nyaman, tetap bisa berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi dengan cara yang menyenangkan dan juga aman. Dan tentunya kita bisa menjadi netizen yang asik, bisa menjadi netizen yang jujur, bisa menjadi netizen yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan ya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai juga dengan bisa bertanggung jawab juga terhadap apa-apa yang kita bagikan, dan tentunya bisa menjadi jauh lebih bijak lagi, menjadi perempuan-perempuan berdaya yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang literasi digital. Itu saja, mudah-mudahan. Terima kasih banyak.
Seru sekali ya, keren, bagus sekali. Jadi memang apa yang sudah disampaikan oleh Kamira ini sudah merupakan curahan hati, bisa dikatakan juga gitu ya. Tetapi juga ada harapan, yaitu bagaimana kita bersama-sama bergandengan ya, seluruh Indonesia membantu kerjanya Kominfo dan Siberkreasi beserta Kemendagri dalam mempercepat percakapan digital. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih karena Live Talk Show Nasional ISMI edisi hari ini disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan kata Indonesia Persada.id, meliputi Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Inradio, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur. Slawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Gagak Limang Blora, Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur. Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi, Sendawar Kutai Barat Kalimantan Timur, Odan Batubara Sumatera Utara, Suara Madiun Jawa Timur. Suara Jombang, Jawa Timur, Radio Guyub Rukun Tulung Agung, Jawa Timur, Pas Lampung Tengah, Lampung, Purbasora, Tasikmalaya, Jawa Barat, RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bintan FM Kepulauan Riau, Magetan Indah, Jawa Timur, Kajuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suara Kampar Riau, Gema Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah, Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sawalunto FM, Sumatera Barat, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Karisma Bengkulu Utara, Bengkulu, Suara Sampang, Jawa Timur, Suara Pacitan, Jawa Timur, Suara Bangkalan, Jawa Timur, Citra Bahari Rembang, Jawa Tengah, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Kartini Jepara, Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah. Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Kayubura Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah, Deli Serdang, Jawa Tengah, Singosari Brebes, Jawa Tengah. Singosari Top Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah, Radio Publik Kota Denpasar, Bali, Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah, Suara Bono, Pelalawan Riau, Magelang FM, Jawa Tengah, Purwoboyo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Suara Banjar, Kalimantan Selatan. Gemarandik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Suara Mapi, Papua, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Mahardika Bondowoso, Jawa Timur. Bumi Sumohai, Yahukimo, Papua, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Yogyakarta, Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Solok dan Indah, Solok, Sumbar. Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, Besema Kota Pagar Ralam, Sumatera Selatan, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia, bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung jalannya acara nasional ISMI. Terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, terima kasih untuk Siberkreasi, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Yayasan Betang Merah Putih, Andaseru.id, Nasionalisme Radikal, Satu Hati, Indonesia Persada.id, dan juga Hardline Radio Network. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita, Kamira Sahid. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa berbagi. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semuanya. Salam literasi digital. Salam literasi digital. Dan tidak lupa kami mengucapkan salam Pancasila.
Salam Pancasila. Oh, it's tricky, 'cause I wanna. Demikian tadi untuk Sobat Mahardika, baru saja kita ikuti bersama talk show Nasional ISMI Perempuan Makin Cakap Digital. Ini penting sekali ya Sobat Mahardika untuk semuanya saja. Untuk para wanita ini memang biar nggak gaptek begitu ya Sobat Mahardika ya. Baik, saat ini saya Ica Puspita masih akan terus hadir untuk menemani Anda, dan saat lagi kita akan sama-sama dengarkan informasi terkini dalam Jatim News Today. Tetap setia di Mahardika FM 95,9 MHz. Anda ramah